EPS 30 Kemarahan Irene. Irene tahu, ketika Mama Riris telah siuman, semakin membaik. Bahkan hampir saja bisa lancar dengan bicara. Tapi ia kesal, kala ia menanyakan Alea, dan ingin bertemu dengan Alea. Amarah Irene semakin meledak, kala ibu mertuanya selalu bercerita dan terus menanyakan keadaan Alea sepanjang waktu. Dasar nenek tua, udah males gue urusin. Lihat aja setelah urusan rencana gue berhasil. Gue harus singkirin mertua gak tahu diri. Dia sengaja bikin hubungan gue sama Haris serba salah. Jelas gue bisa lahirin penerus Haris dan lebih cantik dari si Alea itu, gerutu Irene. Irene melupakan 3 manusia misterius tadi yang mengancamnya. Ia berusaha ke rumah sakit dan apalagi, selain menyuntikan serum hilang ingatan dibantu temannya yang bertugas sebagai suster, secara diam-diam. Di kantor, sementara Theo menerima pesan suara, ia menatap meja kerjanya. Ia sengaja dari tadi melamun akan sebuah hal yang membuat dirinya kesal, tapi mengingat jam pasir yang diberikan Alea. Ia cukup tersenyum, menggenggam dan membuatnya rindu akan Alea. Mas, malam ini pulang jam berapa? Aku menunggu. Pesan suara. Theo merasa bersalah, ia tak bisa pulang lebih awal. Hingga di mana ia membalas pesan dari Alea, istrinya. Mas, akan pulang terlambat, apa yang kamu inginkan? Apa kamu sedang bersantai, atau telah kembali dari salon? Aku tadi menyempatkan diri ke rumah sakit, sedih Mama belum ada perkembangan. Saat ini aku udah di salon 4 jam lalu, di tempat biasa Mas, membalas pesan suara. Alea pun di butik, ia cukup senyum sendiri. Kala Theo mengirim dirinya balasan. Meski raut wajah Alea tak baik, ia mencoba untuk legowo. Dengan aksi jahilnya, Alea mengirim video kamar yang indah. TLIING. Nada pesan. Theo melihat video yang dikirimkan oleh Alea. Hingga di mana, ia cukup meregangkan otot lehernya. Ia mencoba untuk menarik dasinya, membuat dirinya tidak tahan untuk sampai di rumah. Hingga di mana, ia menanyakan kepada Erik meeting jadwal ulang. Tapi nahas, ia tak bisa menundanya lagi. Sehingga Theo harus bersabar untuk sampai di rumah, agar ia bisa menyambut Alea istrinya kala itu. Alea yang telah bersiap dengan sebuah tas kecilnya. Ia telah selesai dalam perawatan. Tubuhnya terasa enteng dan kulitnya semakin cerah. Rambutnya yang tegerai curly, membuat dirinya semakin cantik. Mungkin dengan happy, kembali merajut cintanya semakin tumbuh untuk suaminya. Ia akan hidup bahagia bersama Theo di pernikahan keduanya ini. Tak lupa, setelah ia keluar, ia kembali ke sebuah toko pakaian. Alea membelikan sebuah piyama transparan. Untuk ia kenakan nanti malam. Hingga tiba di kasir. Ia tak sengaja bertemu Irene. PROOIK, PROOIK. Irene menepuk tangan tepat, menatap wajah Alea yang cukup terkejut. Ups, ada benalu, kenapa harus selalu bertemu lagi ya? Mataku sakit, sekali, lirih Irene bernada. Alea yang mendapat perlakuan tak baik, ia mencoba untuk menahan emosinya. Lalu dengan sigap, ia kembali meminta pelayan kasir untuk mengemas barang yang ia beli saat itu. Bisa cepat Mbak, ucap Alea. Kasir pun memberikan beberapa paper bag. Sehingga Alea menoleh tubuhnya, ia tak menghiraukan bisikan aneh yang dilayangkan Irene. Apalagi mencari masalah baru. PRAANG, OPPS sengaja. Hahaha, Irene tertawa puas. Setelah menyengkat kaki Alea. Paperbag itu terjatuh, hingga membuat kaki Alea sedikit terbentur memar dan luka. Alea cukup menahan emosi, lalu mengambil rapikan barang-barangnya. Mau kemana? Apa kali ini kamu takut? Alea lagi tak menghiraukan. Ia kembali menoleh dan berbalik arah. Tapi Irene tak puas, ia menghadang cukup kilat, dan membuat Alea sedikit terhenti dalam langkahnya. Irene, aku malas. Jika kamu bertemu denganku, biarkan kita tak saling mengenal. Aku cukup lelah, jika itu kamu. Hei, benalu, aku masih bingung. Kenapa takdir kemana aku pergi? Kamu selalu ada. Kenapa?
ketus Irene. Alea menarik nafas dan berkata, jika kamu mengatakan, aku telah membuat pertanyaan itu. Kamu salah jika aku mengikuti langkahmu Irene. Mungkin kamu bisa tinggal di planet lain. Dan minggir dari jalan hidupku, kau sekali lagi berbuat ulah. Maka aku tidak diam, aku akan membuat kariermu perlahan hancur, kehilangan suamimu, kehilangan anakmu. Dan terakhir, kamu akan dipermalukan. Ingat itu kata-kataku ini, Irene. Bisik Alea, membuat mata Irene membulat tak percaya. Alea pergi begitu saja setelah mengancam Irene, sehingga Irene kesal akan sikap Alea yang berani. Ia segera menghubungi seseorang. Jalan kenanga, cepatlah. Kalau perlu kau serempet dia sekarang juga. Cercah Irene menutup telepon, sinis menatap Alea yang pergi menjauh. Alea kini berada dalam taksi. Matanya membulat sempurna kesal, karena dirinya harus bertemu Irene. Wanita yang ia harus hindari, dari berbagai banyaknya kepenatan. Alea sadar, jika menjauh dari Haris, adalah hal yang tepat. Mungkin aku harusnya tak bertemu, agar Irene tahu. Jika aku tidak mengejar Mas Haris. Meski dalam batinku, aku masih selalu mengingat dan masih menempel rasa sayang itu, di sini. Tapi kesabaran dan adanya Mas Theo, membuat aku takut kehilangan benak Alea. Al, gue otu rumah sakit ya. Link, pesan Sinta. Sinta kok ke alamat ini ya? Apa memang Mama Riris per hari ini udah dipindahin? Kenapa Mas Theo gak bilang, kalau Haris jenguk dan bawa mamanya berobat? Batin Alea penuh tanya. Karena setelah akhir perdebatan, Mas Theo bicara kalau Haris ingin merawat ibunya di rumah sakit yang ia tuju. Theo belum sempat mengurus karena ia sedang hadir rapat penting. Alea pun mencoba menghubungi suaminya dan setelahnya Sinta. Tapi tak juga diangkat olehnya. Alhasil, sesuai pesan ia meminta supir ke lokasi yang ditunjukkan. Alea menuju rumah sakit, tanpa memperhatikan apakah itu benar, itu pesan dari Sinta. Sehingga seiringnya berjalan, Alea tetap mengikuti langkah sinar mobil yang melintas berlawanan. Ia menatap dan mencoba menghafal jalan, agar kelak ia tak tersesat. Namun setelah beberapa saat, Alea tak sadar jika supir taksi telah memberitahunya. Jika telah sampai tujuan. Ini ya Pak, kita sudah sampai. Ya, benar Bu. Ini tempat lokasi rumah sakitnya tapi jika Ibu penasaran, tanya security aja. Yang saya tahu, rumah sakit ini mempunyai blok 2. Di depan, di balik rumah sakit ini masih satu pet. Baiklah. Terima kasih ya Pak, senyum Alea. Alea turun dari taksi, setelah mengeluarkan beberapa lembar uang kertas. Hingga di mana, ia membawa 2 paperback dan berjalan. Tetapi Alea menatap jam, waktu yang hampir sore dan akan menjelang maghrib. Ia harus cepat kembali pulang. Karena Mas Theo, pasti akan ada di rumah sebelum pukul 9. Tak lama, dering ponsel Alea berbunyi. Itu adalah pesan dari nama yang terpampang di layar ponselnya. Mas Theo, apa? Jadi Mas Theo akan lambat pulang. Memang acara seremoni dalam klien bisa dadakan. Atau memang Mas Theo juga baru tahu? Sudahlah. Nanti saja setelah aku sampai, aku akan bertanya pada Mas Theo soal rumah sakit Mama Riris yang katanya Haris sudah memindahkan paksa, benak Alea. Hingga tak terasa, Alea pun menuju rumah sakit tua, di mana memang bangunan masih sangat alami zaman dahulu. Hanya dengan beberapa kali cat berwarna krim dan agak kusam, tak seperti rumah sakit biasanya. Tak lama, setelah Alea berhasil menanyakan data tersebut, Alea cukup kesal, karena ia tak menemui rumah sakit yang ia cari dengan nama pasien Riris Anggara. Mohon maaf Bu, tidak ada nama pasien itu, lagi pula, ini rumah sakit untuk gangguan mental. Mungkin di belakang rumah sakit kami ada. Karena data kami berbeda, tak bisa mengecek dalam sistem. Apa? Aku gak percaya Mas Haris tega membawa mamanya ke rumah sakit seperti ini. Dan di belakang itu juga, untuk pasien yang stres berlebih, benak Alea. Tega sekali kamu Haris. Alea keluar dengan campur aduk emosi,
ia tak bisa menemukan Mama Riris. Memang semalam ia bicara akan datang untuk mengecek tetapi ditemani Sinta. Lalu Alea mencoba menghubungi Sinta beberapa kali, tapi tak bisa tersambung. Hingga di mana ia mencoba kembali menghubungi Sinta dan mengirim pesan. Akan tetapi begitu terkejut, Alea baru sadar jika itu bukan nomor Sinta, nomor digit yang salah. Alea mencoba mengirim pesan tadi yang mengirimnya pesan, terus saja gagal. Apa, kok bisa kayak gini sih? Apa aku dihacker? Jangan-jangan ini kerjaan Irene, batin Alea kesal. Alea kembali memesan taksi. Tapi ketika beberapa menit ia mencoba menunggu, seseorang dari belakang membekap Alea. Alea cukup terkaget, matanya membulat mencoba melirik ke arah siapa yang membekap dan menahan kedua tangannya. Tapi aroma pekat yang masuk ke dalam hidung, membuat nafasnya terhenti. "Ah, Mas Theo, tolong aku!" teriak dalam gemuruh batinnya. Hingga tak sadar, pingsan dan lemas. Seseorang yang membekap membawa Alea masuk ke dalam mobil tanpa sadar. Alea menjatuhkan sebuah ponselnya dan begitu saja pergi. "Baiklah, lo semua kerjanya bagus. Nih, uang bayaran kalian. Ingat tutup mulut," titah Irene yang menutup masker ketika memerintahkan pada dua orang pria bayaran. "Siap bos." Irene masuk ke dalam mobil, ia cukup puas kala mendengar keadaan Alea yang mungkin akan hancur sehancurnya. Hingga di mana, ia menghubungi Haris dan segera cepat menemui suaminya itu. "Halo, ya Hani, aku sebentar lagi sampai, bagaimana seremoni acaranya lancar?" tanya Irene pada Haris. Ia sungguh sangat senang, kala rencananya berhasil. Meski Haris tak mengetahui, ia mencoba tertawa lebar. Tak sanggup untuk mendengar kabar keadaan Alea berikutnya. "Baiklah, tinggal wanita tua itu sekarang. Alea Trihapsari, siapa suruh kamu melawan diriku? Setelah memanipulasi data, aku bisa melenyapkan kamu dan Riris si mertua gak berguna itu kan?" batin Irene. Irene melempar tubuh Alea ke jurang. Dengan mata yang tertutup dan membungkus setengah badannya dengan karung.